Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh safiyuhu wa khaliluh salawatullahi alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjih wastanna bisunnati ila yaumil qiyamah wa ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف أن عبد الرحمن بن عوف وسعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وعبد الرحمن ابن عوف في الجنة وسعد بن أبي وقاص في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة وسعيد بن زيد في الجنة. رواه الترمذي وصححه الألباني. وقال أيضا عن عمران ابن الحسين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم أو كما قال عليه أفضل الصلاة والسلام. Muttafaqun alaih. Segenap pengurus Masjid Al-Aqsa Taman Permata yang saya hormati, bapak-bapak, jamaah sekalian yang offline masjid ataupun ibu-ibu dan jamaah yang mungkin online yang dimulakan Allah Ta'ala. Apa kabar semuanya Bapak Ibu, sehat? Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan pagi hari ini lebih berkah dari sebelumnya. Amin. Dimudahkan Allah Ta'ala. Yang sakit Allah sembuhkan. Yang punya hajat-hajat Allah mudahkan. Yang punya tanggungan, utang piutang, duyun, dain, Allah mudahkan untuk menyaur membayar. Amin. Yang luar kota, di luar komplek, mungkin safar keluar kota, Allah lindungi dan Allah hindarkan dari segala bahaya dan mara bahaya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Topik kita pada pagi hari ini meneruskan tarikh Khulafa'ur Rasyidin. Sejarah, sirah para biografi sahabat. Tempo hari sudah saya bedah Abu Bakar dan Umar. Sekarang kita akan bedah Utsman bin Affan. Ayat yang pertama saya bacakan sekali lagi menjelaskan kepada kita tentang kemuliaan kedudukan sahabat. Ayat tadi menjelaskan apa Pak? Kemuliaan makanah kedudukan para sahabat di mata Allah. Baik sahabat muhajirin ataupun sahabat ansor. Langsung Allah sebut itu secara jelas dan gamblang. Dalam surat At-Taubah, surat yang ke-9 ayat 100. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, was-sabiqunal awwalun.
wassabiqun, dan orang-orang yang terdahulu. Al-awwaluna, lagi permulaan, dan permulaan. Awal, terjemah Indonesia awal juga Pak Haji Gatus, Pak Kasturi. Awal-awal, pertama. Permulaan dan pertama. Permulaan dan pertama ngapain? Beriman kepada Allah, kepada kerasulan Nabi SAW. Siapa mereka? Minal muhajirin, dari kalangan sahabat muhajirin. Termasuk Utsman ini muhajirin. Sahabat Jalil yang mulia. Utsman bin Affan ini muhajir. Wal ansor, dan sahabat-sahabat ansor. Asli penduduk Madinah. Kalau yang muhajirin dari Mekah, hijrah pindah ke Madinah, namanya muhajir. Walladzina, dan orang-orang ittaba'uhum, yang mengikuti jejak langkah mereka. Sahabat muhajirin dan ansar diikuti biihsanin, dengan kebaikan. Ngapain mereka semua itu? Itu kan masih subjek itu Pak. Adapun orang-orang yang permulaan dari pertama, dari sahabat muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka dengan kebaikan, perlu predikat. Itu masih prolog, masih subjek. Perlu predikat yang menerangkan. Oh, radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka. Itu namanya khobar dalam ilmu nahwu. Kalau yang tadi wasabiqun namanya mubtada. Mubtada, subjek. Perlu predikat. Allah ridho. Jadi pernyataan Allah ya dalam ayat ini gamblang, Allah sudah ridho. Tidak ada lagi Pak sebuah keberuntungan yang besar kecuali Allah menyatakan ridhonya kepada hambanya. Allah. Waradu anhu, dan mereka juga ridho kepada Allah, para sahabat tadi. Apa makna ridhonya hamba kepada Allah Pak? Kalau ridhonya Allah kepada hamba itu bisa dicerna cepat. Qabul doa, ya, menjadi kekasih Allah, dimudahkan, itu Allah ridho. Tapi ridhonya seorang makhluk hamba kepada Allah, apa maknanya? Sam'an wa ta'atan. Kami dengar dan kami taat ya Allah. Mau diatur, tidak usah pilih-pilih. Itu maknanya. Para sahabat begitu. Baik dalam keadaan sarra wa dharra, mudah, lapang, ataupun dalam keadaan emergensi, dharra, melarat. Dalam keadaan susah, sam'an wa ta'atan. Kalau iman kita mungkin masih pilih-pilih. Itulah sahabat tadi. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Yang selanjutnya jelas sekali ayat ini. Wa a'adda lahum jannatin. Jaminannya surga. Allah sediakan kepada mereka surga, sudah jaminannya. Itulah sahabat itu Pak. Jadi sekiranya kita mendapati ada sekte atau aliran di tengah-tengah masyarakat, sekiranya yang dia kemudian mencaci maki, membongkar aib dalam tanda kutip, ta'an, mencela dan seterusnya sahabat, ini orang something wrong Pak. Ada masalah dalam akidah. Benar enggak? Sepakat enggak? Kalau enggak saya pulang ke rumah, apa yang ceramah? Berarti bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Allah sudah nyatakan jaminan surga, ente kau utek-utek pula. Abu Bakar dita'an, dicela, dilaknat, dikutuk, Umar dicela, dikutuk. Ente masalah besar ente. Al-Quran sudah menyatakan ridho Allah, sedia surga, ente kok celah. Baik dia ada kalangan dari kalangan keluarga Nabi langsung atau tidak. Semua sahabat mulia. Itu sepakat Pak. Itu kesepakatan ulama berdasarkan ayat ini. Nggak boleh kita mencela. Makanya ada di YouTube seorang dai, dia di panggung baru muqaddimah mencela sahabat Umar dan Abu Bakar di panggung. Kipas angin itu blok ngantem gulune tugel, nggak jadi ceramah. Terjemah Pak Haji Kasturi. Bahasa Jawa Medan ini. Kipas angin yang ditaruh panitia di atas pentas Pak, turun Pak. Pak Mil, turun. Jatuh, ngantem leher, putus orang itu. Langsung cash and carry, langit bergetar, Allah tidak ridho.
Dikutuknya baru awal ceramah beliau umat dengan bahasa daerah dia di luar negeri. Langsung Pak. Putus leher itu. Dahsyatnya kedudukan sahabat. Tajri tahtahal anhar, yang mengalir di bawah surga taman-taman itu nanti sungai-sungai, river. Allah. Ada orang Pak, saya baca dalam hadis ini, kalau dia lagi putut kata Rasul, untuk menjernihkan dia kepenatannya, melihat, maka Rasul lihat senang pohon-pohon hijau-hijau. Yang kedua, melihat air yang mengalir gemercik. Itu penat kita hilang. Gampang di Indonesia ini, kemana kita datang? Ke tengah-tengah hutan, ke puncak, ke air terjun. Itu fresh lagi Pak. Nggak percaya praktekkan. Bapak lagi penat apa dan seterusnya, bawa keluarga minum kopi entah kemana di tengah-tengah hutan pinus tahap fresh, tengok hijau-hijau, perkebunan, karet, sawit, itu fresh Pak, hijau, tabii itu Pak, natural, masya Allah. Makanya anhar, sungai-sungai, air, khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Zalikal ful azim, zalikal fawzul azimu, itulah kemenangan, keberuntungan yang besar kata Allah. Apa keberuntungannya? Dapat ridho, dimasukkan surga. Insyaallah. Yang kedua, ini saya selalu ulang-ulang di mana-mana, supaya kita salimul akidah, selamat akidah kita. Enggak bebek ngikut-ngikut mula tok di doktrin-doktrin tok ngikut-ikut. Mencintai keluarga Rasul, Ahlus Sunnah wal Jamaah wajib. Wajib mencintai keluarga Rasul Ahlul Bait. Tapi mencela sahabat tidak boleh dalam Ahlus Sunnah. Itu yang penting Bapak. Ya. Hadis yang lebih lagi jelas gamblang, disebut namanya satu persatu oleh Nabi SAW. 10 yang dijamin masuk surga, Pak, jamaah sekalian, langsung dijamin masuk surga tanpa hisab. Namanya disebut langsung oleh Nabi, 4 diantaranya khulafaur rasyidin. Langsung Pak, nama-namanya disebut. Hadisnya sahih. Diriwayatkan dari sahabat Nabi namanya Abdurrahman bin Auf, seorang saudagar ulung, ahli ekonom, pedagang ini, orang awak. Tengok begitu sampai Madinah, ini nggak benar ini. Ekonomi tersentralisasi, hanya seputar mereka aja. Bani Qainuqa, Bani Quraidah, Bani Nazir yang menguasai orang-orang Yahud. Minta Nabi izin, kasihlah Pak ya Rasul. Beliau buat pasar tandingan, market. Masya Allah. Abdurrahman bin Auf, cerdas dia. Nengok peluang ekonomi umat bagaimana. Ya, beliau menceritakan langsung. Dan sahabat namanya Sa'id bin Zaid dari Nabi SAW, annahu qala, bahwasanya Nabi bersabda, Pak, sekali lagi, Abu Bakar fil jannah kata Rasul. Abu Bakar di surga tanpa hisab. Mubasyirun, yang dikabarkan langsung oleh Rasul mendapatkan reward surga. Wa Umar fil jannah, yang kedua Umar di surga. Yang ketiga wa Utsman fil jannah, Utsman bin Affan di surga, yang nanti kita bedah biografinya. Fat pertama. Wa Ali bin Abi Thalib fil jannah, Ali bin Abi Thalib juga di surga. Yang kelima, Talhah bin Ubaidillah fil jannah, Talhah bin Ubaidillah fil jannah. Nanti kita bedah semua ini Pak. Minimal 10 ini kita harus tahu biografi mereka. Yang keenam, Zubair bin Awam fil jannah, Zubair bin Awam juga di surga. Abdurrahman bin Auf yang ketujuh juga kata Rasul fil jannah, di surga. Wa Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, Sa'ad bin Abi Waqqas di surga. Wa Abu Ubaidah ibnul Jarrah fil jannah, ini seorang panglima ini. Abu Ubaidah ini Pak termasuk ahli strategi perang yang kalau dia naik kuda bawa pedang bisa itu memenggal musuh-musuh Allah itu lehernya tak 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 tak. Pakai kuda mana? Kita kadang-kadang jangankan bawa pedang nunggang kuda, bawa panah, nunggangnya aja udah jatuh gitu. Tiba sih. Jadi sahabat dahsyat. Dahsyat. Nanti kita akan bedah Abu Ubaidah bin Jarrah.
pegang kekang, bisa mana, bisa tap. Kita nyekel kekang kadang-kadang lempang dewe. Mental dewe, lempang. Makanya kita ajarkan ketangkasan juga, Pak. Jadi ketangkasan itu bagian dari yang diajarkan dalam Islam anak-anak kita. Ketangkasan dan keberanian. Nabi mengatakan dalam hadisnya, "Allimu auladakumus sibaha." Sedikit ini ya. Abu Ubaidah bin Jarrah ini. Biar Bapak tahu juga biografi dikit-dikit. Sepintas dulu. Ekstra. Kalau kita dulu nengok film di TPRI itu ada ekstra. Potongan-potongannya dulu. Ajarkan ketangkasan kepada anakmu berenang. Apa Pak? Berenang. Bahasa Jawa ngelangi. Swim. Harus bisa renang Pak. Orang muslim. Muslimah renang. Ini begitu renang gaya batu. Pak juga sulit. Tiplok langsung kelelep. Lepek. Harus bisa renang. Alhamdulillah kita dulu kecil renangnya di Siantar, di Medan. Sungai deras. Jatuh dari atas, abang nunggu di bawah. Latihan renangnya gitu. Bawa arus, ingat saya. Semua dilatih renang gitu dengan abang. Setiap adiknya dia latih renang. Nanti adiknya dilatih abangnya. Gitu terus. Jadi bisa renang, alhamdulillah. Yang kedua, warrimayah. Ketangkasan yang kedua, Pak, warrimayah. Apa rimayah? Banyak kita sekarang. Memanah. Memanah, Pak. Perlu konsentrasi. Memanah itu ketangkasan. Kita dulu di kampung susah memanah. Pak Beril, susah. Kita pakai pelintang. Tahu pelintang? Ketapel. Burung jala. Tupai. Pelintang. Atau pakai pisau, lempar di debok pisang. Latihan di kampung pula. Tahun segitu gimana pula nyari panah? Ya. Yang ketiga Pak, apa Pak? Ketangkasan. Ini diajarkan Pak. Ini melatih keberanian. Warukubul khail, menunggang kuda. Berenang, memanah, dan menunggang kuda. Ini mengajarkan ketangkasan, keberanian, ketangkasan, kecepatan. Kita dulu nggak sampai nunggang kuda di kampung, tapi sapi yang bandot, ngangon, nyebrang sungai kita tinggal pegang buntut ya Pak, aja gak sulit, ditarik enak. Ya, itu ketangkasan. Abu Ubaidah bin Jarrah termasuk sahabat yang dahsyat ketangkasan. Dan yang terakhir Sa'id bin Zaid juga fil jannah, di surga. Rawahu Tirmizi, hadis ini tercantum dalam Sunan Imam Tirmizi. Hadis yang kedua, hadis muttafaqun alaih Bukhari Muslim dari Imran bin Husain. Semoga Allah meridhai beliau berdua. Bahwasannya Nabi SAW bersabda, khairukum qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku. Sahabat. Sahabat itu generasi Rasul. Siapa itu sahabat? Man laqiyar Rasul. Diingat-ingat Pak. Sahabat itu adalah yang bertemu dengan Nabi, bertatap muka sejaman. Wa amana billahi wa birisalati. Beriman kepada Allah Ta'ala dan beriman kepada kerasulan Nabi. Itu sahabat. Tidak semua yang sejaman dengan Nabi bertemu Nabi sahabat. Kalau tidak memenuhi kriteria yang kedua dan ketiga. Contoh, Abu Lahab bertemu dengan Nabi nggak Abu Lahab? Sampai ayat turun kan, surat Al-Lahab. Ketika Nabi mengumpulkan semua para akriba, keluarga beliau yang dekat, di Bukit Sofa kan, masih ingat dulu kajian kita, di Bukit Sofa, Nabi kumpulkan. Nabi kemudian mendeklarasikan dirinya sebagai utusan Allah. Abu Lahab celetuk berdiri, tunjuk tangan. Alihada jama'tana ya Muhammad. Hanya karena ini kau kumpulkan kami di sini Muhammad. Celaka kamu ya Muhammad sepanjang hari. Langsung langit bergetar, malaikat Jibril menurunkan firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Abi Lahabi wa tab. Ya, Abu Lahab bertemu Nabi tapi bukan sahabat karena tidak beriman kepada Allah dan kepada kerasulan Nabi SAW. Abu Jahal juga. Banyak abu-abu yang nggak beriman. Bukan sahabat. Kalau udah nggak beriman, nggak sahabat. Walaupun bertemu Nabi.
Summal ladzina yalunahum, kemudian sebaik-baik generasi yang datang adalah setelah sahabat. Siapa Pak? Muridnya sahabat siapa namanya? Tabi'in. Siapa Pak? Tabi'in namanya. Golongan murid sahabat namanya tabi'in. Siapa tabi'in? Yang bertemu dengan sahabat, berguru dengan sahabat, beriman kepada Allah, kepada kerasulan Nabi, tidak bertatap bertemu dengan Rasul. Itu namanya tabi'in. Dijamin yang terbaik. Generasi emas ini. Selanjutnya, kemudian generasi yang datang setelah tabi'in. Muridnya tabi'in, tabi'ut tabi'in. Berarti generasi yang ketiga. Siapa tabi'ut tabi'in? Yang bertemu dengan tabi'in, muridnya sahabat, tidak bertemu dengan sahabat, tidak bertemu dengan Rasul. Itu tabi'in. Lah kita ini jauh sekali, Pak. Jauh sekali kita. Oh, apanya? Wow, jauh sekali. Kalau begitu, tidak ada lagi celah kesempatan kita untuk mengkutuk-kutuk, melaknat para sahabat mereka yang terbaik. Paham ya, Pak? Ini doktrin dulu pertama. Bagian yang kedua, man huwa as-sahabil jalil Utsman bin Affan. Langsung. Siapa itu sahabat mulia Utsman bin Affan? Saya bawakan referensi ini, Pak. Ini dibeli di Madinah. Masih ada harganya 25 Real Saudi. 25 RS. Jadi kalau jualan di sana, Pak Merit, open dia, Pak. Harganya nggak di markup. Ada di sini tulis langsung. Dahsyat ya di sana. Langsung di sini. Berapa harga? Udah ada tulisan. Dicetak langsung. 25 Real dulu sebelum corona ini. Ya. Siapa itu Utsman bin Affan? Ismuhu wa nasabuhu wa laqabuhu. Nama beliau, silsilah nasab dan julukan gelar beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala. Pengarang buku ini mengatakan Al-Khalifatu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu huwa. Dia adalah Utsman bin Affan. Utsman. Ayahnya namanya Affan bin Abil As. Kakeknya namanya Abul As. Bin Umayyah. Datuk kakeknya, buyutnya namanya Umayyah. Bin Abdi Syams. Terus ke atas. Bin Abdus Syams. Bin Abdi Manab. Bin Qusay bin Kilab. Ini silsilah Utsman bin Affan. Ya, Utsman bin Affan bin Abil As. Orang Arab itu, Pak, ada satu keilmuan yang pagi ini panjenengan kita harus tahu. Bisa menghafal silsilah beliau sampai ke atas. Pak, saya tanya, kakek bapak yang ketiga hafal? Kakek yang ketiga keempat hafal? Enggak kan? Saya paling yang kedua toh. Pak Haji Kastorin yang kelima hafal. Lemah kita. Itu salah satu keistimewaan bangsa Arab. Bin. Hafal, Pak. Sampai ada satu suku kabilah, bukan bin-binnya aja, Pak. Telapak kaki kabilah pun tahu dia. Itu Allah berikan ilmu sampai begitu. Jadi kalau mereka dulu kan jalan di padang pasir itu, Pak, ada jejak telapak. Ini kabilah dari ini. Tahu dia. Itu ilmu yang Allah berikan. Memang. Allah lebihkan satu dari yang lain. Ya. Yaltaki nasabuhu binasabin bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Utsman bin Affan, Pak, nasabnya bertemu dengan nasab Nabi. Ya. Fi Abdul Manab. Yaitu pada kakek datuk beliau yang keempat. Namanya Abdul Manab. Jadi nasabnya sahabat Nabi Utsman bin Affan bertemu dengan nasab Rasul pada datuk opung yang keempat. Siapa namanya? Abdul Manab. Wa yantami Utsman radhiyallahu anhu ilal Umayyin. Ya, Utsman bin Affan ini ya tergolong dari namanya dinasti Umayyah. Makanya setelah ini nanti setelah Khulafaur Rasyidin ada namanya dinasti Bani Umayyah. Setelah Bani Umayyah, Pak, Bani Abbasiyah dan seterusnya.
Nisbah ila Umayyah bin Abdi Syams, dinisbatkan, disandarkan dengan seorang sahabat namanya Umayyah bin Abdi Syams. Wa Banu Umayyah, Bani Umayyah, suku Bani Umayyah itu minal butunil Quraisy, minal butunil Quraisyiyah al-masyhurah fil jahiliyah thumma fil Islam. Termasuk suku yang tersohor pada waktu jahiliyah ataupun setelah datangnya Islam. Tersohor. Ya, Banu Umayyah itu. Yukanna fil jahiliyah bi Abi Amr. Pada waktu jahiliyah sebelum datang Islam, Utsman bin Affan dikasih kunyah, julukan, ya, panggilan Abi Amr. Biasa orang Arab itu dengan panggilan-panggilan gitu kunyah, Abi Amr, Abi Muhammad itu biasa, Pak. Walamma wulida lahu min Ruqayyah binti Nabi SAW gulamun sammahu Abdullah. Faktana bihi. Ketika beliau menikah dengan putri Nabi namanya Ruqayyah, dan Ruqayyah melahirkan anak laki-laki yang diberikan nama Abdullah, maka gelar panggilan tadi yang jahiliyah Abu Amr diganti dengan Abu Abdullah. Jadi Utsman ini punya keistimewaan, Pak. Menikah langsung dengan dua putri Nabi SAW. Makanya dikasih gelar Utsman bin Affan oleh Rasul Zunnurain. Zunnurain, yang punya dua cahaya. Nur, satu cahaya. Nurani, Nuraini, dua cahaya. Kenapa? Kalau ada pertanyaan mengapa dikasih gelar Zunnurain? Bisa babi karena sebab beliau dinikahkan Nabi SAW menikah dengan dua putri Rasulullah SAW, Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Siapa, Pak? Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Setelah wafat Ruqayyah dinikahkan dengan Rasul dengan putri beliau Ummu Kulsum. Maka kaum muslimin, fakanal muslimuna yakmunahu bi Abi Abdullah. Kaum muslimin ketika itu memberikan beliau panggilan dengan Abu Abdullah. Wa qad tufi Abdullah hadza ba'da bulughihi 6 sanawat. Tapi putra beliau yang dari istri putri Nabi Ruqayyah tidak lama umurnya, Pak. Abdullah wafat, putra beliau umur 6 tahun. Berarti masih 6 tahun TK besar atau 1 SD, ya, 1 SD. Masih anak-anak wafat. Wa yulaqab bi Dzinnurain, beliau diberikan laqab julukan dua cahaya. Li'annahu tazawwaza bintai Nabi sallallahu alaihi wasallam Ruqayyah summa Ummu Kulsum radhiyallahu anhuma. Beliau diberikan julukan tadi, ya, yang mempunyai dua cahaya karena, ya, menikah dengan dua putri Rasulullah SAW. Yang pertama Ruqayyah, setelah nanti wafat Ruqayyah dinikahkan Nabi SAW dengan Ummu Kulsum. Ruqayyah banyak, Pak, di Jakarta itu banyak. Ruqayyah banyak, apalagi orang kita, saudara kita dari suku Betawi kan, Ruqayyah. Cuma namanya mengucapkan pronunciation-nya dimudahkan, ditashil namanya. Ruqayyah. Nah, Ruqayyah. Itu Ruqayyah. Asal katanya Ruqayyah. Ya. Kita lanjut. Wahidatan ba'dal ukhra, setelah Ruqayyah wafat baru nanti menikah dengan Ummu Kulsum. Faqad tazawwaja Ruqayyah fi Makkah ba'da firaqiha li bani ammiha Utbah bin Abi Lahab. Ruqayyah pernah menikah dengan anak laki-laki pamannya namanya Utbah bin Abi Lahab. Ya. Setelah firaq. Wa aqiba wafatiha asna ghazwati Badrin, di tengah-tengah peperangan Badar tahun kedua Hijriah, wafatlah Ruqayyah. Ya, zawwajahun Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Kemudian Nabi menikahkan Utsman bin Affan dengan putri beliau yang kedua siapa tadi? Ummu Kulsum. Jadi Ruqayyah wafat tahun kedua Hijriah di tengah pertempuran Badar. Ya, Pak. Allati kana qad faraqa ibnu ammiha, yang waktu itu Ummu Kulsum juga firaq dengan anak pamannya yang lain namanya Utaibah bin Abi Lahab. Anaknya Abu Lahab. Ya, Abu Lahab ini masih saudara Nabi. Paman, anak paman. Punya anak ya Utaibah. Baqiyat ma Utsman hatta wafatiha. Ummu Kulsum mendampingi Rasul sampai beliau wafat pada bulan Sya'ban fi Sya'ban sanata sab' Hijrah. Tahun ke-7 Hijriah. Ya. Ini sedikit riwayat pengantar daripada Utsman bin Affan. Mauliduhu wa nas'atuhu, lahir dan tumbuh berkembang beliau. Wulida Utsman ba'da amil fil bisitti sanawatin 'ala sahih. Riwayat yang valid, Utsman bin Affan lahir 6 tahun setelah 11 years, tahun gajah. Nabi lahir pas tahun gajah kan? Berarti Utsman lebih muda dari Nabi, umurnya berapa tahun kalau gitu? Setelah 6 tahun, berarti 6 tahun lebih muda. Lebih muda. Ya, beliau lahir ya di tahun gajah, ya bisitti sanawat. 6 tahun setelah kejadian tahun gajah. Bapak tahu peristiwa tahun gajah ya? Raja dari Yaman namanya Abraha bawa gajah untuk menghancurkan Ka'bah. Kemudian diserang oleh pasukan Allah namanya burung ababil sebelum melewati padang Arafah. Sebelum masuk tanah haram, masih tanah halal, dihajar oleh Allah, dikirimkan burung ababil. Dan itu dicantumkan dalam Quran peristiwa itu sampai hari kiamat. Dalam surat Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Setelah peristiwa itu 6 tahun kemudian Utsman baru lahir. Berarti Utsman bin Affan lebih muda usianya dari Nabi 6 tahun. Wa kana zalika fi Thaif, lahir di kota Thaif. Wa qad 'asha fi Makkah, tumbuh berkembang beliau nanti besar di kota Makkah. Wa kana waliduhu Affan min tujari Quraisy. Pak, berarti bukan main-main, bukan kaleng-kaleng, Pak. Ayahnya Affan, ayahnya Utsman, sahabat Utsman namanya Affan, min kibari tujari Quraisy, termasuk saudagar pembesar saudagar Quraisy. Dari Mekah ke Syam itu selalu bawa kafilah dagangan. Makanya Utsman nanti infaknya juga dahsyat. Sampai nanti membeli apa Pak? Yang terkenal. Sekarang masih ada di Madinah. Yang ketika kaum muslimin mendapati air itu dimonopoli oleh Yahudi di Madinah. Sumur. Utsman ngapain Pak? Beli. Pak, tengok ini. Sumbangsi beliau. Dalam fil usbu, 1 week, 7 days, 7 ayam. Dalam sepekan ada 7 hari. Utsman ke Yahudi, udah, ini dalam sepekan 7 hari, kamu 4 hari, kami 3 hari. Pak, dahsyat. Ini strategi dagangnya Utsman perlu dicontoh. Pak, kata Utsman, udah 4 hari untuk kamu jualan, terserah ente. Mau dagang ente air jual mahal terserah. Tapi yang 3 hari jatah saya dan kaum muslimin. Oke, deal, setuju Yahudi. Bayar sekian. Ayahnya pembesar saudagar. Berarti pulusnya banyak. Nukut. Udah. 3 hari jatah kaum muslimin, sumur itu. Utsman memerintahkan semua sahabat kaum muslimin di Madinah ambil air sebanyak-banyaknya. Oh iya, dahsyat. Strategi. Begitu giliran 4 hari Yahudi dagang air, tidak ada yang beli. Nggak ada yang beli. Oh, dahsyat. Dahsyat, zaki, cerdas. Berjalan beberapa hari, syakwa. Yahudi ini kemudian mengadu Utsman. Aku nggak laku lagi dagangan ini gimana? Nggak ada yang beli lagi saya.
Kata Utsman, kalau begitu nggak laku dagang, jual ada yang matahari ke saya beli lagi. Pak, strategi akuisisi perusahaan Pak Saiful itu dimainkan dengan mereka sekarang. Merger titik engko di MKB. Benar? Awalnya cuma masang pelang. Pokoknya apa gitu, rumah sakit atau lama-lama katut. Utsman dahsyat. Dan Utsman beli, bukan zolim. Kadang-kadang ada orang yang zolim kan, nebeng robot. Kalau Utsman enggak, dibayar. Dahsyat Utsman, Pak. Bisa begitu nggak Bapak? Duitnya banyak. Digunakan untuk maslahat kaum muslimin. Utsman bin Affan. Wajar kalau dia dijanjikan surga langsung oleh Rasulullah SAW. Karena air itu Pak sumber kehidupan. Air itu hajat orang banyak. Yahudi nggak tahu. Kalau hajat orang banyak tidak boleh dimonopoli dalam Islam. Ini Pak, ekonomi Islam begitu. Hajat banyak Bapak monopoli, tidak ada berkah. Air itu hajat orang banyak. Harus dikuasai negara dalam undang-undang, benar itu. Tapi pada prakteknya walau alam bisawab. Ya kan? Sampai ngamuk Bupati Solo, ya kan, di YouTube. Warganya dipecat gara-gara apa? Ngamuk Bupati Solo ke corporate, ke perusahaannya itu. Datang saya tengok di YouTube. Masukkan lagi warga saya kerja. Kalau enggak saya tutup ini perusahaan kalian. Kalian tinggal gali aja tanah kami, ambil air, warga kami aja kalian pecatin. Berapa gaji mereka? Ngamuk. Bagus itu. Pemimpin gitu harus. Bela rakyat dulu. Pak, hajat orang banyak satu air. Kedua Pak, api. Api. Sekarang apa kalau api? Saya tanya. Bahan bakar. Gas. BBM. Itu harus dikuasai oleh negara. Nggak boleh dimonopoli seseorang. Ya. Air, api. Apalagi Pak? Bahan makan pokok. Itu hajat orang banyak. Bayangkan kalau yang menguasai semua itu kayak Yahudi tadi yang di Madinah. Yang sebelum diakuisisi Utsman. Hancurlah kita. Makanya Utsman tahu strategis. Itu hajat orang banyak Pak. Nanti dia mainkan harga aja, set, ditimbun, barang langka, harga naik lagi, permainan. Utsman tahu ini licik ini Yahudi. Kata Utsman, udah 3 hari saya jatah kami, saya beli berapa kau mau? 4 hari ente, terserah ente nanti jual berapa, 4 hari ente dagang. 3 hari tapi untuk saya dan kaum muslimin. Saya beli semahal-mahalnya. Begitu giliran kaum muslimin 3 hari, Utsman instruksi, ambil air sebanyak-banyaknya. 4 hari datang dagang Yahudi nggak ada yang beli. Kelimpungan kan, nggak ada apa. Didar dirham dia. Kalau begitu kau nggak laku, beli, jual aja semua 4 hari itu untuk saya. Jadi sumur ini saya beli semua, saya wakafkan, diwakafkan oleh Utsman. Air, hajat orang banyak. Jadi air itu nggak boleh dimonopoli oleh golongan atau perseorangan Pak. Hajat orang banyak air. Bahaya itu Pak. Kalau enggak. Contoh kalau di fikih klasik, waktu saya kuliah, di fikih klasik itu contohnya masih berlaku di kampung. Kalau orang punya ladang persawahan, Pak Kasurin, itu kan ada yang ladangnya di atas, tekstur apa itu, apa ladangnya, tanahnya, ada yang di bawah. Airnya kan mengalir dari sawah Bapak A ke sawah Bapak B. Bapak B A ini nggak boleh kemudian membendung supaya airnya nggak ngalir ke Bapak yang B. Nggak boleh Pak. Harus melewati sawah dia mengalir, harus dikasih. Paham ya Pak? Di sawah itu kadang-kadang Pak, untuk kita mendapatkan air dari bendar, dari pematang, itu melewati beberapa kotak sawah orang lain. Umpamanya yang di atas A, yang di bawah B. Si A ini nggak boleh membendung air supaya si B ini nggak dapat air. Itu kalau dalam fikih boleh apa Pak? Boleh dibuka itu bendungannya. Karena sama-sama musytarok. Semua bersekutu dalam itu, berkepentingan dalam air. Karena dia bayar juga nanti dari bendar itu, dari pematang. Sementang Bapak di atas, kan air mengalir dari yang tinggi ke bawah kan. Nah, dari tinggi ke bawah kan itu hukum air.
Dia bendung dia supaya yang bawah nggak dapat siraman air padinya rusak. Nggak boleh. Bapak harus cangkol itu bendungannya. Dalam Islam begitu. Itu contoh fikih-fikih klasik begitu. Dia harus kasih jalan air supaya yang lain juga dapat. Yahudi tadi di Madinah menguasai tadi sumur air. Nah, Utsman bin Affan ini saya terangkan, orang tuanya Tujaru Quraisy, adalah pedagang besar dari kalangan Quraisy. Waqad tufiya Syam athna'a khurujuhi litijarah hunaka. Orang tuanya Pak, orang tuanya Utsman, sahabat Utsman namanya bapaknya Affan, meninggal ketika dalam perjalanan ke Syam dalam perdagangan. Syam itu 4 negara dicatat. Syam penjelmaannya sekarang 4 negara. Jadi sahabat Utsman ayahnya meninggal ketika melakukan perniagaan ke Syam. Syam itu 1 Yordan, Palestina, Lebanon, Suriah. Ini 4 negara ini dulu petanya namanya Syam. Jadi kalau Bapak pernah mendengar atau disebut Syam, langsung Bapak cepat seret connect 4 negara itu. Dulu namanya Syam, wilayah Islam Syam itu. Dan Ardul Mubarakah, bumi yang diberkahi Allah Syam itu. Ketika dalam perjalanan dari Mekah ke sana, ayahnya sahabat Utsman namanya Affan tadi meninggal. Fawarasa anhu Utsman malan. Seketika kemudian yang berhak mewarisi adalah putranya. Siapa putranya? Sahabat Nabi Utsman tadi. Masya Allah. Fattajara bihi wa rabih. Dikelola dengan baik. Dia berdagang, Utsman pedagang. Wa rabih. Dapat margin untung yang banyak. Haitsu sara kawalidihi min dimnil ladzina kanu yarhaluna min Makkah litijara fi Syam. Dia mengikuti jejak orang tuanya. Sahabat Utsman ini mengikuti jejak orang tuanya namanya Affan tadi. Beliau sering berdagang dari kota Mekah ke Syam. Wa qad kana yusyariku ba'dal Quraisyin fi tijarah Quraisyin fi tijarah. Beliau mengikut sertakan dirinya dengan rombongan orang-orang Quraisy dari Mekah untuk berniaga, berdagang ke Syam. Pusat perbisnisan perdagangan pada waktu itu 2 kota, Pak. Mekah dan Syam. Diingat-ingat. Jadi distrik CBD terbesar, Central Business District ketika itu Mekah dan Syam itu. Ya, makanya disebut dalam Quran Bismillahirrahmanirrahim surat Quraisy liila fi Quraisyin ilafihim rihlatas sita'i was-shayb. Mereka selalu kebiasaan orang-orang kafir Quraisy berjalan berniaga di musim syita, musim dingin dan musim panas. Berdagang mereka dari Mekah ke Syam, Syam balik lagi ke Mekah. Masya Allah. Wa min janibin akhar, dari aspek yang lain, faqad nasha Utsman radhiyallahu anhu 'alal akhlaqil karimah indal Arab. Pak, di samping dia adalah saudagar, orang berduit, dalam aspek lain Utsman tumbuh berkembang ya dengan akhlak yang mulia. Dalam aspek yang lain, aspek akhlak. Tengok Pak, di tengah-tengah bangsa Arab. Fakana yub'id nafsahu anil mubiqat, menjauhkan dirinya dari dosa-dosa besar Utsman sebelum datang Islam. Ya. Karena yumarisuha katsirun min ahli jahiliyah, yang orang-orang jahiliyah sebelum Islam datang banyak melakukan itu, membiasakan diri dengan dosa-dosa besar tadi. Seperti apa, Pak? Zina, kazina, sabbu dima, menumpahkan darah, ya, sarkul mali ahad, mengambil harta benda seseorang. Utsman tidak pernah mengerjakan itu. Falam yuqarif az-zina, tidak pernah mendekati zina, melakukan zina. Walam yasfikid dima, tidak pernah menumpahkan darah seseorang. Walam yasrik mali ahad, tidak pernah nyolong ngambil harta benda seseorang. Wa kana mahbuban fi qaumih, Utsman termasuk orang yang dicintai di tengah-tengah kaumnya. Hatta amsa qailuhum yaqul, sehingga salah seorang dari kafir Quraisy
menyanjung beliau dalam sastra syair, bait-baitnya. Uhibbuka warrahmanu hubba Quraisyin Utsman. Allah, aku mencintaimu wahai Utsman sebagaimana Allah yang Maha Rahman juga mencintaimu. Wallah. Jadi memang pilihan-pilihan sahabat-sahabat itu. Termasuk Abu Bakar. Abu Bakar sedikit pun tidak pernah datang ke tempat penyembahan berhala. Abu Bakar. Apalagi minum, apalagi berzina. Utsman juga demikian. Ya, memang bibitnya itu sifatuhu khalqiyah wa khuluqiyah. Ya, sifat beliau ya Pak. Ciri-ciri beliau diantaranya akhrajahu Ibnu Asakir. Ibnu Asakir meriwayatkan min turuq dari jalur yang banyak. Anak Utsman kana rajulan ruba'ah. Laisa bil qasiri wala bit tawil. Secara fisik Utsman tidak terlalu tinggi, bahasa kami orang Siantar jangkung, tidak terlalu pendek atau cebol, pertengahan. Ya, wa kana rajula rubah. Standar. Jadi tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Standar secara penciptaan. Husnul wajah. Abyad masyruban hamra. Wajahnya apa Pak? Good looking. Mantan menteri dulu ada. Good looking. Husnul wajah itu bahasa Inggrisnya good looking. Ya Pak? Dari mana good looking? Abyad masyruban putih bercampur kemerah-merahan. Ini Bapak dapati Pak. Orang-orang Arab yang putih begitu, kemerah-merahan itu. Kalau dari Saudi itu biasanya saya punya dosen dulu. Dari daerah Dammam. Dammam, provinsi Dammam, Abha itu putih kayak, saya pikir bule, ternyata orang Arab. Kalau Bapak ke Afrika, ya Afrika yang bekas jajahan Perancis Spanyol. Afrika Aljazair. Kalau Bapak ketemu di Mekah, Aljazair. Apalagi Pak? Aljazair, terus Tunis, Tunis. Maroko sebagian, tapi Tunis Aljazair saya pikir orang Eropa, ternyata orang Arab. Utsman bin Affan itu tidak terlalu tinggi, terlalu pendek, good looking, putih dan kemerah-merah. Putih campur merah gitu. Saya punya dosen satu dulu, ngajar saya itu 2 tahun kurang lebih, atau 1 tahun setengah, pelajaran linguistik bahasa, khusus dia spesialnya apa Pak? Pronunciation. Ingat saya, lembutnya minta ampun, lembut. Lembutnya dia itu. Wah, ngajarnya itu. Kayak anak TK bener kita dibuat. Oh iya, ingat saya. Dr. Daihan, Abdurrahman Daihan namanya. Ngajar saya, Masya Allah. Semoga Allah berikan kemudahan panjang umur beliau. Udah pulang. Dia dari Abha kalau tidak salah, atau Dammam. Abha, provinsi Abha dan Dammam. Itu putih-putih begitu Pak. Ya. Utsman sedemikian itu. Kasirul lihya. Lebat jenggot beliau. Kasifah. Lebat jenggotnya. Masya Allah. Tawiluz zira'ain. Zira'. Panjang zira'nya ini. Orang Arab. Ya, itu diantara apa namanya fisik Utsman bin Affan. Kita lanjut sedikit lagi sebelum kisah masuk Islamnya nanti ya. Ini episode minimal 2 episode ini Pak Saiful, Pak Jika Surin. Auladuhu wa zaujatuhu. Penting ini Pak. Anak-anak beliau dan istri-istri beliau. Pak, kana Utsman radhiyallahu anhu qad tazawwaja bi'adadin minan nisa. Utsman bin Affan menikah dengan beberapa wanita. Wa wulida lahu minhunna 11 zakaron wa 7 minal banat. Anak beliau Pak 11 laki-laki dan 7 wanita. 11 laki-laki dan 7 wanita. Anaknya. Allah. 2 istrinya tadi perempuan sudah kita bedah dari putri Nabi SAW. Siapa namanya? Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Ruqayyah, bahasa Betawinya Ruqayyah. Ada dulu film itu ya.
Anak-anak saya nengok, Ruqayyah apa sih? Dul, anak Betawi, Ruqayyah. Ya. Tazawwaja Ruqayyah summa Ummu Kulsum ibnatai Rasul. Yang pertama beliau menikah dengan Ruqayyah dan putri Rasul, yang kedua Ummu Kulsum setelah wafat Ruqayyah. Ruqayyah wafat di tengah-tengah peperangan apa tadi? Badar, tahun kedua Hijriah. Fawulidat Ruqayyah Abdullah. Dari istri beliau Ruqayyah, putri Nabi, lahirlah anaknya siapa tadi? Abdullah. Wa wulida lahu ya Fakhitah binti Ghazwan. Ya. Kemudian lahir juga putri beliau namanya Fakhitah binti Ghazwan. Ya. Abdullah Al-Asghar. Istri beliau yang ketiga namanya Fakhitah binti Ghazwan melahirkan Abdullah Junior. Abdullah seniornya dari Ruqayyah, ya kan? Wa wulida lahu min Ummu Ammar, istri beliau yang keempat Ummu Ammar, Pak. Banyak Pak istri sahabat dulu, Pak. Binti Janab, ya, Ad-Duwaisah. Ya. Lahir Amr wa Khalid wa Abban wa Umar wa Maryam. Dari istri beliau yang selanjutnya Fatimah bintil Walid Ibnul Mughirah Al-Mahzumiyah, lahirlah anaknya bernama Al-Walid wa Sa'id. Istri yang ketujuh atau yang keenam Ummu Sa'id, lahir dari perkawinan beliau, pernikahan beliau, lahir ya Ummul Banin bintu Uyainah bin Husain Al-Fazariyah, ya, Abdul Malik wa Utbah. Dari Romlah, istri beliau Romlah binti Syaibah bin Rabi'ah, lahir nama anaknya, punya anak juga perempuan namanya Aisyah. Ummu Abban wa Ummu Umar. Terus dari istri beliau Naibah binti Furas Al-Kilabiyah, anak beliau ada nama putri namanya Maryam wa Munasbah wa Ummul Banin. Jadi intinya putra beliau berapa tadi Pak? 11, putrinya berapa? 7. Beberapa wanita. Masya Allah. Keislaman beliau, Pak. Karena Utsman radhiyallahu anhu minas sabiqin al-awwalina ila Islam. Utsman termasuk orang-orang yang awal-awal sekali masuk Islam. Faqila innahu awwalun nas islaman ba'da Abi Bakar wa Ali wa Zaid. Dikatakan beliau orang yang pertama kali masuk Islam setelah keislaman Abu Bakar, Ali dan Zaid. Haitsu aslama ala yadi Abi Bakar As-Siddiq. Beliau masuk Islam dibimbing langsung di bawah tangan Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Abu Bakar ini dahsyat. Banyak sahabat-sahabat mendapat hidayah berkat dakwah Abu Bakar. Jadi memang ditatar oleh Rasul Abu Bakar ini dahsyat. Saudagar-saudagar yang besar itu banyak masuk Islam melalui tangan Abu Bakar. Dan Abu Bakar juga saudagar. Jadi Pak, memang gampang Pak mendawai saudagar, ya orang saudagar gitu Pak. Itu paling gampang itu kan. Satu komunitas Pak. Kalau saudagarnya soleh. Ya kan? Abu Bakar ini Pak 40.000 dinar Pak. Sebelum masuk Islam 40.000 dinar, 40.000 dirham. Kekayaan beliau. Wah, Pak Haji, gak kebayang saya 40.000 dinar. Berapa 1 gram emas sekarang? Pak Saiful. 1 juta lebih loh. Oh, ini harganya naik. 1 juta lebih. 1 dinar itu, Pak, 1 dinar 4,25 gram emas. Pak Saiful. Ya, 4,25 gram emas 1 dinar. Dia punya 40.000. Kalikan saja. Zaman segitu. Kalau dirham, 1 dirham itu standar dengan 3,11 gram perak. Silver. Kalau tadi 4,25 gram. Miliaran duit beliau pada waktu itu. Maka beliau gampang mendakwai orang yang kaya. Standar dia. Apalagi memerdekakan budak.
Jadi setiap budak yang masuk Islam disiksa majikannya, Abu Bakar itu datang. Ente jual piro? Botol piro? Tak tuku. Ditantang. Duitnya banyak. Itulah Abu Bakar itu dahsyat. Termasuk Utsman ini, Pak. Tadi banyak lagi nanti kisah-kisahnya, insya Allah kita akan lanjutkan dalam kitab ini ya. Nggak cukup kalau satu pertemuan, nggak apa-apa. Perlahan-lahan, mudah-mudahan menambahkan kecintaan kita kepada salafus soleh. Amin. Ya, mendapatkan inspirasi ilmu-ilmu baru. Demikian saya pikir kita sholat suruh. Kalau ada yang ditanyakan mungkin Pak. Pak Agung ada yang online tanya? Nggak ada. Nanti kita ramah tamah. Ya, saya tengok udah siap kayak. Ya, tapi gerobak nggak ada hari ini gerobak. Ya, nah Bapak kita sholat suruh dulu. Ya, kita tutup Pak semuanya, ibu-ibu, bapak-bapak yang online juga dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tunggu nanti kelanjutannya lebih seru lagi Pak. Kontribusi beliau memperluas dakwah Islam. Satu Pak, saya kasih bocoran. Utsman bin Affan punya prakarsa yang dahsyat, ide segar. Menyatukan mushaf Al-Quran menjadi mushaf Utsman. Itu prakarsa beliau. Dikumpulkan, ditulis pada zaman Abu Bakar, ditulang-tulang kan. Zaman Rasulullah, ditulis ditulang-tulang kan. Oleh sekretaris Zaid bin Sabit. Dikumpulkan pada masa Abu Bakar, nanti pada masa Utsman, dijadikan satu Pak. Satu standar Al-Quran. Ya, demikian nanti banyak lagi sumbangsih beliau. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.